Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi bersama Ustazah Lucy dalam video materi PPKN. Nah, materi hari ini berjudul Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan di Indonesia. Nah, bagaimana sih caranya mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia? Kalian simak saja video dari Ustazah ini. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Peristiwa-peristiwa apa aja sih yang terjadi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia di masa dahulu? Untuk itu, silakan simak video ini. Yang pertama, ada peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting yang menyadarkan masyarakat Indonesia kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Yang kedua, para pemuda dari berbagai suku bangsa berdatangan dari penjuru Indonesia dan berkumpul di Jakarta untuk mengadakan Kongres Pemuda pada tanggal 21 sampai 28 Oktober 1928. Nah, hasil keputusan dari Kongres tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah ini merupakan janji para pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu, membentuk negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Pada Kongres Pemuda tersebut juga pertama kalinya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Ciptaan siapa? W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Nah, berikut isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Nah, berikut usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat berbagai organisasi yang dapat mempertahankan NKRI zaman dahulu. Yang pertama, berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908. Pendirinya bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang lulusan Sekolah Dokter Jawa atau biasa disebut Stovia. Beliau ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik ke perjuangan melalui pendidikan. Jadi, kalau dulunya itu menggunakan perjuangan secara fisik, misalkan pakai pakai bambu runcing atau pakai alat-alat untuk berperang gitu ya. Nah, sekarang ini Dr. Wahidin Sudirohusodo ini ingin merubah cara berjuangnya tuh melalui pendidikan gitu ya. Nah, ide ini menarik perhatian mahasiswa Stovia yang bernama Dr. Sutomo, yang pada akhirnya beliau mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan nasional. Munculnya perlawanan dari bangsa asing menimbulkan perlawanan masyarakat di penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh gagah berani seperti Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang berjuang sekuat tenaga mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Nah, berikut merupakan foto dari Dr. Sutomo yang merupakan pendiri Budi Utomo dan juga Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, ada lagi yaitu yang bernama Indische Party atau IP. IP merupakan partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. IP berdiri di Bandung 25 Desember 1912. Tujuan dibentuknya IP adalah mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Selain itu, juga sebagai alat pemersatu bangsa karena anggotanya berasal dari berbagai suku, ras, dan agama. Nah, berikut ini peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada gambar tersebut, kalian dapat melihat ya, siapa I.R. Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Dan di sebelah kanannya itu yang berkacamata yaitu Muhammad Hatta. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi dibacakan. Lalu dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo. Nah, saat pengibaran bendera itu juga dinyanyikanlah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, penyusun teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Penjahit bendera merah putih yaitu Ibu Fatmawati. Nah, berikut ini adalah bunyi teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, kalau yang ini yaitu naskah asli proklamasinya. Ini diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya, pengorbanan sebelum kemerdekaan. Jadi, sebelum kemerdekaan itu banyak sekali ya perjuangan-perjuangan masyarakat Indonesia itu demi terciptanya kemerdekaan. Yang pertama ini saat tanggal 16 Agustus 1945 terjadi penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda pejuang Indonesia. Kenapa sih kok diculik? Nah, ini tujuan penculikannya adalah agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh Jepang. Agar kedua tokoh proklamasi ini yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta juga dapat mempersiapkan kemerdekaan dengan baik tanpa adanya pengaruh dari luar, gitu ya. Selanjutnya, saat 17 Agustus 1945, kedua tokoh tersebut dikembalikan lagi ke Jakarta dari Rengas Dengklok dan diamankan di rumah Laksamana Maeda. Siapa sih Laksamana Maeda ini? Laksamana Maeda ini yaitu salah satu tentara Jepang yang sangat prihatin ya dengan keadaan Indonesia sehingga mendukung kemerdekaan Indonesia ini. Nah, di rumah Laksamana Maeda lah naskah proklamasi dirumuskan. Nah, cukup sekian penjelasan Ustazah, jazakumullah. Sampai ketemu di part 2. Jazakumullah yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang Ustazah sampaikan di materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Ustazah pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.